Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Metrianto, mahasiswa S2 Magister Sains Manajemen, akan mempresentasikan proposal tesis dengan judul Bias Heuristik, Toleransi Risiko, dan Keputusan Investasi Studi Empiris Investor di Indonesia dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Mamdu M. Hanafi, MBA. Berangkat dari latar belakang penelitian, yaitu adanya peningkatan investor pasar saham mengalami kenaikan tahun 2018 sebesar 44%, tahun 2019 sebesar 53%, tahun 2020 sebesar 56%. Fenomena kenaikan investor pasar saham yang signifikan selama 2018 hingga 2020, namun diiringi banyaknya investor yang gagal dalam mengelola asetnya di pasar saham. Fenomena kenaikan investor dan investor yang gagal tidak hanya dicerminkan pada masa pandemi, namun dengan pasar yang volatile pada pra dan pasca unpredictable condition, seperti data World Bank Collection Stock Market Capitalization to GDP yang mencerminkan pasar saham Indonesia pada kondisi unpredictable dengan berbagai peristiwa seperti dot-com bubble, housing bubble, pandemi COVID-19. Dan selanjutnya, terdapat latar belakang teoritis. Meningkatnya investor pada unpredictable condition serta munculnya perilaku heuristik investor dalam mengambil keputusan ditemukan secara inkonsisten di Indonesia. Oleh karena itu, munculnya tantangan bagi investor dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang dampak bias heuristik dalam manajemen investasi. Dan terdapat bukti empiris pada saat unpredictable condition, investor cenderung meremehkan risiko dalam suatu investasi yang berdampak negatif pada keputusan investasi. Selanjutnya, heuristik pada konteks investasi didefinisikan yaitu perilaku heuristik sebagai jalan pintas mental suatu investor membuat keputusan investasi dengan mudah. Namun, terdapat perdebatan manfaat dan perkembangan heuristik, yaitu perilaku heuristik digunakan investor untuk menghadapi kekurangan waktu dalam mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks, sehingga menggunakan bias heuristik untuk menghemat waktu. Namun, heuristik dalam pengembangan praktik penggunaannya menyebabkan irrational decision pada kesalahan dalam prediksi dan estimasi pada saat pengambilan keputusan investasi. Dan pada pasar yang berkembang dengan tingkat volatilitas tinggi, bukti empiris bahwa keputusan investasi dipengaruhi mekanisme lain dari investor seperti heuristik dengan kecenderungan tingkat toleransi resiko, investor yang tidak stabil mendorong perilaku heuristik dalam keputusan investasi. Studi tentang heuristik dibentuk berdasarkan dimensi heuristik yang mendasari dari hubungan antar tingkat heuristik yang dirasakan menurut Kadir 2016. Jadi, berdasarkan tinjauan latar belakang tersebut, membangun asumsi kenaikan investor dan kegagalan investor cenderung dipengaruhi oleh perilaku heuristik investor di negara berkembang serta pada pasar yang volatile, dan perilaku heuristik tersebut terbentuk dari dimensi yang mendasari hubungan antar tingkat heuristik yang dirasakan sehingga meningkatkan keputusan irasional investor dalam melakukan keputusan investasi. Oleh karena itu, dari latar belakang, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu dirangkum dalam eh, pertama yaitu analisa bibliometrik dari 2142 dokumen dari Scopus, dilakukan analisa bibliometrik dengan keyword behavioral finance, risk tolerance, heuristic bias, investment decision, dan individual investor kurun waktu 5 tahun dari mulai 2019 sampai 2023. Didapatkan analisa bibliometrik, yaitu topik decision making dan risk assessment berada pada dua irisan kuadran motor terms dan basic terms. Posisi topik tersebut banyak diteliti karena mempunyai relevansi pada industri. Yang kedua, tema investment commerce financial market dominan pada motor terms yang menunjukkan tema tersebut berada pada posisi topik potensial sebab memberikan dampak yang bermanfaat pada dunia industri. Dan selanjutnya, topik penelitian ini berada pada posisi dua kuadran motor terms dan basic terms sejalan dengan topik penelitian dengan kata kunci investment dan decision making masih potensial pada kronologi riset selama kurun waktu 5 tahun sebab memberikan dampak yang bermanfaat dan mempunyai relevansi pada dunia industri.
Selanjutnya, terdapat kesenjangan penelitian. Pertama, terdapat fenomena investor yang berinvestasi akibat terpengaruh oleh tekanan krisis pada kegagalan investor dalam berinvestasi, sehingga kenaikan investor tidak diimbangi dengan portofolio aktif yang ada. Terdapat bias-bias heuristik investor pada unpredictable condition di Indonesia yang mengarah pada proses heuristik dan bias perilaku investor yang mendorong jatuhnya pasar saham. Dampak penularan dari perilaku irasional yang ekstrim dapat menyebabkan jatuhnya pasar dan krisis keuangan. Fakta unpredictable condition yang sering terjadi pada negara berkembang seperti krisis ekonomi, kesehatan, dan bencana alam cenderung rentan memberikan efek pada bursa saham sehingga investor membuat penilaian menjadi bias dalam menentukan keputusan investasi. Oleh karena itu, diperlukan pengujian empiris untuk membuktikan lebih lanjut adanya domain heuristik yang berbeda seringkali beroperasi secara kolektif dan mempengaruhi keputusan investasi. Riset ini berperan menyelidiki secara mendalam perilaku heuristik investor, pasar saham Indonesia, kondisi pasar rentan terkena munculnya unpredictable condition yang memicu seseorang bergantung pada prinsip heuristik. Studi ini mengisi kesenjangan empiris guna melengkapi kronologi riset domain heuristic bias dengan mekanisme toleransi risiko dan memberikan bukti empiris tentang faktor yang mendorong keputusan investasi pada keputusan irasional. Tujuan riset untuk menguji pengaruh bias heuristik terhadap toleransi risiko, untuk menguji pengaruh bias heuristik terhadap keputusan investasi, untuk menguji pengaruh toleransi risiko terhadap keputusan investasi. Lingkup riset ini, penelitian ini berfokus pada domain keperlakuan pada bias heuristik. Penelitian ini mengkaji empiris di lingkup investor individual saham. Penelitian ini menguji keputusan investasi pada konteks Indonesia. Landasan teori pada penelitian ini yaitu prospek teori dari Daniel Kahneman dan Amos Tversky 1974, yaitu teori prospek dan didefinisikan dengan sebuah teori pilihan alternatif di mana nilai diberikan pada keuntungan dan kerugian daripada aset akhir dan di mana probabilitas digantikan oleh bobot keputusan. Dan teori ini memiliki beberapa asumsi, yaitu yang pertama, the value function, isolation effect, certain effect, reflection effect, risk attitude, shift of reference, perception, and judgment, decision weight. Selanjutnya, pendekatan konsep perilaku heuristik dijelaskan Kahneman dan Tversky 1974 dengan seseorang mengandalkan sejumlah prinsip heuristik bertujuan untuk mengurangi tugas kompleks dalam menilai probabilitas dan memprediksi nilai menjadi operasi penilaian yang lebih sederhana. Secara umum, heuristik ini cukup berguna, namun terkadang menyebabkan kesalahan yang parah dan sistematis. Heuristik secara definisi merupakan ketetapan yang terkait dengan sikap untuk membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah atau praktis untuk mengurangi kompleksitas dan ketidakpastian yang dirasakan. Definisi variabel. Tversky dan Kahneman 1974 memperkenalkan 3 heuristik yang dapat digunakan oleh investor individu dalam pengambilan keputusan mereka. Pertama ada anchoring bias, availability bias, dan representativeness bias. Selanjutnya, Maksud dan Shedd et al. 2020 dan Nelson et al. 2008 menemukan overconfident bias dan menambahkan ke dalam heuristic bias behavior. Jadi, variabel di sini yaitu overconfident bias didefinisikan dengan investor melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan menganggap diri mereka lebih baik daripada pandangan orang lain, namun individu mengesampingkan kesalahan mereka dalam membuat prediksi. Anchoring bias didefinisikan dengan investor dengan anchoring bias menganggap harga saham sebelumnya sebagai dasar untuk memprediksi harga saham masa depan dan mengambil keputusan berdasarkan harga saham sebelumnya yang disebut anchor. Representativeness bias didefinisikan dengan pemrosesan informasi investor yang berdasarkan pengalaman investor merujuk pada pembelian hot stocks dan menghindari transaksi pada saham-saham yang telah menunjukkan kinerja buruk di masa lalu. Availability bias didefinisikan dengan kecenderungan investor melakukan analisa dan keputusan investasi yang didasarkan pada kemudahan informasi yang dapat diambil atau dihasilkan dari memori. Definisi variabel
Yang selanjutnya adalah toleransi risiko, didefinisikan dengan jumlah maksimum ketidakpastian yang bersedia diterima oleh seseorang ketika mengambil keputusan keuangan dari Greipel 1999. Dan toleransi risiko sendiri adalah faktor penentu ketika seorang investor mempertimbangkan bagaimana menetapkan aset dan sebagai reaksi dampaknya terhadap penciptaan produk dan strategi pendanaan dan keuangan. Toleransi risiko dibangun dengan 3 elemen, yaitu investment, discomfort, experience, dan speculative risk. Terus yang terakhir adalah keputusan investasi, yaitu didefinisikan dengan proses pemilihan investasi dari berbagai alternatif yang umumnya dipengaruhi oleh hasil investasi masa lalu dan hasil yang diharapkan di masa depan. Variabel keputusan investasi didefinisikan juga dengan tindakan investasi atau proses menginvestasikan uang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan dengan didasari melalui riset dan objektif untuk mendapatkan return yang maksimal dari investasinya. Investasi yang berdasarkan firasat dan heuristik menyebabkan menjadi tidak rasional atau suboptimal. Oleh karena itu, terdapat pengembangan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu hipotesis pertama, bias heuristik berpengaruh positif terhadap toleransi risiko, bias heuristik berpengaruh positif terhadap keputusan investasi, toleransi risiko berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Model riset pada penelitian ini yaitu seperti gambar berikut. Selanjutnya terdapat metode riset, yaitu riset ini menggunakan paradigma positivis, pendekatan deduktif, metode kuantitatif, strategi riset, yaitu riset survei, metode pengumpulan datanya, cross-sectional, purposive sampling, objektif riset, yaitu investor saham di Bursa Efek Indonesia, kriteria sampel, investor yang memiliki akun sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, investor individual yang pernah berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, investor individual yang berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel responden sebanyak 10 kali 32 item indikator, yaitu menjadi 320 responden. Menurut HAI 2014, pengambilan sampel akan dilakukan secara offline dan online menggunakan Google Form dan lembaga survei populik.com. Instrumen pengukuran menggunakan skala Likert 5 poin, metode analisis menggunakan structural equation modeling, first order analysis dan second order analysis. Measurement-nya menggunakan uji reliabilitas, uji validitas, dan plot coefficient. Dan software-nya menggunakan Smart BLSD. Evaluasi pengukuran seperti tabel berikut, yaitu nanti mengukur terkait dengan reliabilitas, nilai loading, uji validitas, konvergen, diskriminan, Von Laker iteration, dan evaluasi model, R-square, F-square, model fit, SRMR, G-square, NFV, RMS theta, dan yang terakhir yaitu untuk menguji hipotesis menggunakan path coefficient. Definisi operasional masing-masing dari variabel yaitu terdapat overconfident bias yang digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel heuristic bias yang ada pada investor. Overconfident bias didefinisikan dengan analisa yang seolah-olah diandalkan oleh investor untuk mengurangi risiko kerugian dalam situasi yang tidak dapat diprediksi. Ketika investor individu menggunakan heuristik, pengetahuan teknis dan kemampuan penalarannya terganggu sehingga menyebabkan kesalahan dalam penilaian. Indikatornya ada 9 seperti tabel berikut. Terus yang selanjutnya, anchoring bias digunakan untuk mengukur seberapa besar perilaku variabel heuristic bias yang ada pada investor. Anchoring bias didefinisikan dengan investor dengan anchoring bias menganggap harga saham sebelumnya sebagai dasar harga saham masa depan dan mengambil keputusan berdasarkan harga saham sebelumnya. Yang disebut anchor. Indikatornya terdapat 4 indikator seperti tabel berikut. Selanjutnya, representativeness bias digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel heuristik yang ada pada investor. Representativeness bias didefinisikan dengan ketika informasi yang tidak tersedia sepenuhnya dan memilih menggunakan jalan pintas untuk memproses informasi serta pemrosesan informasi terutama dilakukan berdasarkan pengalaman. Representativeness bias dapat diamati ketika investor merujuk pada pembelian hot stock dan menghindari transaksi pada saham-saham yang telah menunjukkan kinerja buruk di masa lalu. Indikator representativeness bias
Terdapat 4 indikator seperti tabel berikut. Selanjutnya, availability bias digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel heuristik yang ada pada investor. Availability bias didefinisikan dengan kecenderungan individu yang sering menggunakan strategi yang didasarkan pada kemudahan informasi yang dapat diambil atau dihasilkan dari memori. Indikator availability bias terdapat 5 indikator seperti tabel berikut dari Salman et al. 2020. Selanjutnya, variabel toleransi resiko digunakan untuk mengukur seberapa besar pertimbangan investor bersedia menerima jumlah maksimum ketidakpastian investor ketika mengambil keputusan keuangan. Toleransi resiko didefinisikan dengan faktor penentu ketika seorang investor mempertimbangkan bagaimana menetapkan aset dan sebagai reaksi dampaknya terhadap penciptaan produk dan strategi investasi. Faktor penting dalam sejumlah keputusan adalah toleransi resiko sebagai pilihan antara kerugian yang pasti dan keuntungan yang pasti untuk memilih di antara alternatif-alternatif tanpa informasi yang lengkap. Indikator toleransi resiko dari Salman et al. 2020 terdapat 5 indikator seperti pada tabel berikut. Selanjutnya yang terakhir, variabel keputusan investasi digunakan untuk mengukur seberapa besar keputusan irasional yang diambil oleh investor. Keputusan investasi didefinisikan dengan tindakan investasi atau proses menginvestasikan uang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan dengan didasari melalui riset dan menjaga pikiran jernih untuk mendapatkan return yang maksimal dari investasinya. Investasi yang berdasarkan firasat dan heuristik menyebabkan keputusan menjadi tidak rasional atau suboptimal. Dan indikator keputusan investasi dari Rashid et al. 2018 terdapat 5 indikator seperti tabel berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.